menjadi anaknya. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Muhammad Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Muhammad Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kalau hari ini di hari yang luar biasa cerah kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Yang percaya ini semua karena penyertaan Tuhan, boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Boleh kita lihat ke kanan kiri, kita masing-masing kita kasih tos, kita berikan senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu Yesus. Kalau saat hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah roh kami Tuhan semakin hari semakin menyala-nyala bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Persiapkanlah hati kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat hari ini kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kita mau pujikan lagu ini dari awal.
Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru Kau urapi setiap kami Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke hadirat-Mu Yesus. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Katakan haleluya. Kami mau sembah haleluya. Kami sembah, kami puji haleluya. Kami masuk hadirat-Mu, kami rindu urapan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Sebab Roh Kudus memenuhi setiap kami hari ini Tuhan. Saat ini kami mau rindukan lawatan-Mu turun buat setiap kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau bawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rasakan urapan-Mu Tuhan di setiap tempat manapun kami berdiri Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Yang masih semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan karena kita percaya ada gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Satu hati kita mau katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita sekali lagi. Kita mau sama-sama muji Tuhan karena anggur baru terus tercurah buat setiap kita yang sepakat sorakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan sama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Adalah orang-orang pilihan-Mu yang terus membawa kami di dalam setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami ini berpadanan Tuhan. Yes, Tuhan. Tuntun lewat mereka, sehingga kami boleh melihat karya-Mu. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin dipersiapkan menjadi satu umat yang dipersiapkan di dalam yongsok kedatangan yang kedua kami. Dan hidup takut akan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka, terus berikan roh mereka, hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, roh Tuhan, kasih kemurahan melindungi mereka, sehingga mereka Tuhan menjadi contoh teladan iman di dalam hidup kami. Amin Tuhan. Berdoa supaya mereka menjadi orang yang dimanapun mereka berada Tuhan. Dan berdoa Bapa untuk sampai Indonesia dan Purbalingga. Shalom Indonesia, shalom Purbalingga. Mari membawa ke dalam Tuhan kuasa, memberkati Pak Jokowi, berkati Pak Mama kami, berkati jajaran-jajaran pemerintah ini sampai dan memberkati Ibu Dewi. Kami berdoa juga Tuhan pakai supaya lewat mereka ini Tuhan Indonesia tetap dalam perlindungan Tuhan. Indonesia tetap diberkati, Indonesia tetap dalam tuntunan Tuhan. Amin, Sehingga Tuhan. kami tahu Tuhan, Indonesia ini ada dalam pandangan Tuhan di mana Tuhan persiapan untuk pemilihan presiden yang baru di tahun depan. Kami berdoa biar Tuhan yang terus jagai untuk bangsa dan kota kami. Dan kami tetap aman, terkendali semua yang karena Tuhan. Anak yang akan mengurapi. Berkata Mazmur 23. Tuhan Engkau dia akan terus membuat bangsa ini melihat karya baru lagi. Karena kami tahu di era Pentakosta. Amin, Tuhan. Engkau sedang membawa bangsa ini untuk membawa hati Roh Kudus kepada bangsa-bangsa dan sampai ke ujung bumi, sehingga seluruh bangsa akan mendengar, akan mengetahui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Amin Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan untuk persiapan hari Senin besok. Semua anak-anak sekolah, anak-anak kami akan mulai sekolah. Dan yang baru, Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati para orang tua supaya mereka semua diberkati, sehingga mereka bisa membayar biaya sekolah. Amin Dan Tuhan. kami berdoa buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Mereka pintar, mereka cerdas untuk bangsa ini, untuk kebanggaan orang tua kami. Dan kami berdoa supaya mereka bisa berpendidikan tinggi, sampai Tuhan mereka juga mendapatkan satu pekerjaan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap kami anak-anak ini Tuhan terus dibawa kepada generasi Yeremia yang hidupnya Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan siapa mereka yang di tanggal 2 dan 3 Agustus. Tuhan kami berdoa dan generasi inilah yang kita bisa Amin Tuhan. Tuhan mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Dari dunia ini yang membuat kami Tuhan Yesus jauh dari Tuhan, membuat kami Tuhan tidak mengenal Engkau lagi. Oleh sebab itu beriman kami di dalam-Mu dan kami tetap. Kami berdoa buat 5 generasi. Bersama. Yes Tuhan. Saudara-saudara kami yang berkumpul dengan pekerjaan, yang berkumpul dengan ego, yang berkumpul dengan kesehatan. Dalam nama Yesus perkumpulan yang lain. Dalam nama Yesus Tuhan tulurkan tangan-Mu, jawab Tuhan, tolong beri pertolongan-Mu, beri jawaban-Mu Tuhan pada waktunya Tuhan. Amin Tuhan. Kami berdoa. Apapun kondisi yang membuat kami terus memandang, tidak pernah meninggalkan kami. Amin Tuhan. Hari ini doa dari surga dan membuat pertolongan itu berlunas dan mereka berlindung. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ketika saya memilih lagu ini, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara semua ini adalah lagu yang belum sering dinyanyikan di sini. Cuma beberapa minggu ini saya mendengarkan lagu ini, saya dikuatkan akan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita berdoa, ketika kita meminta sama Tuhan,
Terkadang sifat manusia kita itu pengen cepet-cepet dijawab ya doanya. Cuma ada beberapa hal yang menguatkan saya hari-hari kemarin. Kalau Tuhan gak jawab sekarang, berarti Tuhan akan jawab di waktu yang tepat. Menurut versinya Tuhan, bukan menurut versi kita sebagai manusia. Dan satu hal lagi, kalau Tuhan gak jawab doa itu, berarti doa itu bukan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan akan siapkan hal yang lebih indah buat setiap kita. Mari kita semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat hari ini kami percaya Tuhan, bahwa di setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, rencana-Mu selalu indah pada waktunya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita mau belajar lagu ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
jadikan semua. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Yes, yes. Amin. Yes, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih, kami menyembah, kami bersyukur, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Lawatlah kami Yesus, oh Yesus, oh Yesus kami. Terima kasih. Haleluya. Yes Tuhan. Yes, yes Tuhan. Yes Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Papa. Terima kasih. Kami percaya penyertaan Tuhan setiap hari, setiap saat nyata dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Terbukti sampai hari ini kami ada. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu dan pemeliharaanmu. Yes. Bapak, kami umat-Mu telah memuji, menyembah-Mu. Segala pujian yang kami naikkan, biar itu semuanya merupakan suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang di dalamnya Engkau yang dipermuliakan. Amin. Dan tiba saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu, yaitu firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh gembala pembina kami. Apapun firman Tuhan disampaikan, biar ajar kami untuk dapat mengerti, memahaminya, serta kami dapat melakukannya. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang hidup terus hidup dalam kemenangan. Karena kami berjalan dalam tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kami hadir. Tuhan Yesus tanpa kecuali yang melayani, dilayani, tidak seorang pun lewati, biar semuanya dilawat Tuhan. Dan setiap saran yang kami pakai Tuhan urapi, supaya tidak mengalami kendala selama kami mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Lewat gembala pembina kami semua untuk menerima berkat firman Tuhan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya Engkau terus menyatakan kebaikan bagi kami. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap diberkati, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu. Yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%.
Pendeta Protestan arus utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita,
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu, itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham
agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk penggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop. Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu roh kudus dicurahkan, akan terjadi seperti di Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak
pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC, ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson, yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua, Rick Warren, yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble, yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam, tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus.
Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil, seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity. Dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan Dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Uralaba syaralaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Oh Jesus, satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya Allah. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. No rala bara 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 bara. Ora bara bara bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Tuhan terima kasih berkebaikan, terima kasih, terima kesembuhan. Terima. Tuhan terima kasih.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Nah, saya melihat dari awal apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina tadi, berkalian dengan beberapa pendeta-pendeta yang kali berdunia pun ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan, kita kumpulkan bersama-sama ya. Nah, ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua supaya kita, entah itu kita sebagai gembalakah atau jemaatkah atau pendetakah, biarlah kita tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Dan berpegang teguh terhadap firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar bersama-sama. Memang secara jujur kalau kita melihat di YouTube itu banyak perdebatan tentang firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pegang yang sungguh-sungguh, itu akan membuat kita menjadi rancu, membuat kita menjadi ragu terhadap firman Tuhan. Kenapa banyak orang yang berdebat tentang firman Tuhan? Kalau diperdebatkan itu untuk mengarahkan untuk lebih baik, itu sih no problem. Tapi ternyata banyak perdebatan menimbul hal-hal yang tidak nyaman untuk kita dengar. Tetapi kita mau berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Amin. Amin. Lihat kiri kananmu bilang begini, firman Tuhan menjadi pegangan kita sampai akhir hidup kita, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau ingatkan kabar kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina tadi, yang pertama itu saya mencatat yaitu syarat untuk menjadi jemaat Tuhan yang layak bagi Tuhan. Menjadi umat yang layak bagi Tuhan itu mengingatkan kita kepada salah satu jemaat Tuhan yang di dalam kitab Wahyu tadi, yaitu jangan sampai kasih yang mula-mula itu tinggal, lepas dari kehidupan kita. Tapi pertahankan kasih yang mula-mula itu dalam kehidupan kita. Entah itu sebagai jemaat ataupun sebagai pelayan Tuhan. Lalu yang kedua, bagian kedua itu menjadi jemaat Tuhan yang menjadi jemaat Tuhan pemenang dan memenangkan jiwa. Itu tadi ditekankan bolak-balik. Terus ditekankan. Nah, saya mencatat ada 3. Yang pertama, miliki keunitian, kerjasama yang baik. Ya, berkolaborasi. Kita boleh berbeda denominasi, tetapi kita berkolaborasi untuk saling membangun supaya apa? Supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan dan juga bisa memenangkan jiwa. Lalu yang kedua itu hidup di dalam kasih. Kita bisa salah pendapat, kita bisa berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita tidak memiliki hubungan satu yang lain menjadi tidak baik. Tetapi tetap terus ada kasih di dalamnya. Amin. Lalu yang ketiga itu selain ada kasih, ya, ada keunitian, ada kasih. Kemudian kita juga harus mau terus bekerja sama, ya, ada kasih, ada keunitian dan ada kasih di dalamnya. Dan itu terus kita bangun. Supaya apa? Supaya kita tadi diberikan contoh tentang Abraham dan Lot. Dia bisa mengampuni saudaranya. Ada ada rekonsiliasi kalau kita pernah mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak nyaman, hubungan kita tidak baik. Tetapi sebagai gereja Tuhan, mari kita mau belajar seperti apa yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama, ya, silakan sekolah minggu, silakan masuk. Dan kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan sekaligus saya akan berdoa mengurapi anak sekolah minggu yang hari ini akan didoakan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
seperti hatimu. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatiku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oh, haleluya, haleluya. Berikan kami hati seperti hatimu. Berikan kami ya Tuhan kemampuan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melawat setiap kami, memenuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya hadirat-Mu dan kuasa-Mu menaungi dan melingkupi kami dan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini oleh kasih-Mu dan kemurahan-Mu kami boleh bersama dengan umat Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah ini. Baik itu lewat pujian yang telah menaikkan, terlebih lewat firman Tuhan telah kami dengar pagi hari ini. Materaikan firman itu di hati kami, biar firman itu akan bertumbuh, berakar, membawa kami menjadi umat Tuhan terus kuat di dalam Tuhan. Dan membuat kami menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi umat Tuhan yang terus memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Engkau.
Dan kami juga Tuhan menjadi umat Tuhan yang terus dapat membangun kerjasama satu dan yang lainnya. Bahkan kami juga menjadi umat Tuhan yang dapat membangun hubungan yang penuh kasih satunya lainnya, sehingga kami di dalamnya terbangun suatu kekuatan. Ketika kami memiliki kekuatan dalam Tuhan, biar kami boleh menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan dan boleh memenangkan jiwa untuk Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini, materaikan itu dalam hidup kami, dan tidak seorang kelewati, tapi semua boleh diberkati Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah menguasai kehidupan kami semuanya. Yang sakit boleh mengalami mukjizat dan kesembuhan. Engkau yang putus asa di pengharapan yang baru. Engkau yang hari-hari ini dalam kemampuan dan kehidupan rohanimu sedang mengalami kemunduran, hari ini Roh Kudus memenuhi engkau, membuat rohmu tetap menyala-nyala dalam Tuhan, dan kasihmu kepada Tuhan terus tetap bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hati tangan kita ke depan. Kita akan berdoa buat anak-anak kita yang hadir dalam ibadah ini, dan sebenarnya akan diurapi Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu akan mengurapi anak-anak kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kami mengurapi mereka Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu anak-anak ini menjadi anak yang bertumbuh, bukan hanya fisiknya saja, tetapi mereka juga bertumbuh di dalam pengenal akan Tuhan. Mereka menjadi generasi yang cinta Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu di masa-masa yang akan datang. Mereka menjadi generasi yang cinta Tuhan, dan mereka boleh menjadi alat Tuhan, dan boleh membawa teman-teman mereka untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati orang tua mereka masing-masing. Mampukan orang tua mereka untuk mendidik anak mereka untuk takut akan Tuhan. Demikian juga guru kit yang dipercaya untuk membimbing mereka. Hikmat-Mu dan kuasa-Mu melingkupi mereka Tuhan, sehingga melalui guru-guru kit Tuhan, anak-anak kita ini boleh dibawa untuk semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan urapan Tuhan turun atas kami semuanya. Dan urapi hamba-Mu, agar hamba boleh mengurapi anak-anak kita yang hadir pagi ini, dan kuasa Tuhan membantu mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan
hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur buat pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah kami pagi ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Satu hal kerinduan kami, apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, biar semuanya boleh mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah yang kami lakukan, biar ibadah yang hidup, ibadah mana hadirat Tuhan bekerja, sehingga ibadah ini membawa sukacita yang luar biasa bagi kami umat Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, benar-benar roh Tuhan menguasai hidup kami, membuat kami untuk selalu bersukacita. Sekalipun tantangan sampai hari kami hadapi, tapi kami percaya penyertaan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali pulang Tuhan. Kami rindu malaikat Tuhan yang terus mengawal perjalanan kami, agar setiap kami ketika kami pulang, kami dikawal oleh malaikat-Mu, dan kami semuanya boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kami kembali berkumpul dengan keluarga, dan kau boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan sukacita Tuhan yang selalu melimpah-limpah di kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayanan ibadah ini. Allah Roh Kudus yang terus melengkapi dan mengurapi, supaya di pelayanan mereka selanjutnya, khususnya nanti sore, mereka dapat mengerjakan pelayanan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang menuntun mereka, sehingga pelayanan mereka jadi berkat dan Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Haleluya. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, biar kita semua boleh pulang dan terima berkat. Berada Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan yang sentiasa memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Dia juga yang sentiasa memberikan perlindungan di dalam perjalanan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Dia juga yang sentiasa menyinari setiap kita dengan wajahnya, dan memberi kita syukur, memberi kita kasih karunia. Tuhan juga yang sentiasa menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya, serta memberi kita damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanganlah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang besar, berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayangnya yang telah nyatakan bagi kita lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis di dalam kuasa kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.